Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, mahasiswa Universitas Indonesia Timur, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 21801014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait landasan pengembangan kurikulum dari mata kuliah pengembangan pada kurikulum. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengembangan kurikulum ini didukung oleh berbagai landasan penting yang mencakup dari aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Kemudian pemahaman mendalam terhadap landasan-landasan ini sangat diperlukan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pada pengembangan kurikulum. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya filsafat pendidikan. Nah, pada filsafat pendidikan ini, pengembangan kurikulum itu harus didasarkan pada filsafat pendidikan yang jelas, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, atau rekonstruktisme. Kemudian yang kedua ada namanya pandangan hidup. Kurikulum juga ini harus mencerminkan pandangan hidup pada masyarakat, seperti nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam teori belajar. Pengembangan kurikulum ini juga dipengaruhi oleh teori-teori belajar pada landasan filosofisnya, yaitu seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan landasan sosiologis pada pengembangan kurikulum. Yang pertama itu dari landasan sosiologis yaitu kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini yang dimaksud di sini ialah kurikulum itu harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian yang kedua perkembangan zaman. Maksudnya ialah kurikulum itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk kemajuan iptek, perubahan gaya hidup, dan isu-isu sosial. Dan yang ketiga yaitu keragaman budaya. Ya, maksudnya adalah keragaman kurikulum ini harus mampu mengakomodasi keragaman budaya, latar belakang, dan pengalaman hidup bagi peserta didiknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada namanya landasan psikologis. Landasan psikologis pada pengembangan kurikulum ini terdiri atas karakteristik peserta didik, yang dimana karakteristik peserta didik ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang seperti dengan usianya, tingkat perkembangannya, kognitifnya, dan gaya belajarnya bagaimana. Kemudian yang kedua itu ada motivasi belajar. Nah, kurikulum ini harus mampu memotivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu proses belajar mengajarnya. Nah, dari landasan psikologis ini, kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi pembelajaran. Nah, yang keempat ada namanya landasan yuridis pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama dari landasan yuridis pengembangan kurikulum itu perundang-undangan. Nah, pengembangan kurikulum ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua adanya kebijakan pemerintah. Maksudnya kurikulum itu juga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan isu-isu pendidikan seperti standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah maksudnya di sini adalah pada level daerah tertentu itu pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan peraturan daerah yang relevan yang sesuai dengan pendidikan saat ini. Kemudian prinsip-prinsip pada pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Ada namanya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan praktikalitas.
Yang pertama tadi relevansi. Nah, kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan dan pengembangan pada masyarakat. Kemudian fleksibilitas itu maksudnya ialah harus fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Nah, yang kemudian ketiga kontinuitas. Nah, kurikulum ini harus dirancang dengan memperhatikan prinsip yang berkesinambungan antar jenjang dan antar mata pelajaran dari setiap lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat itu tadi praktilitas. Kurikulum harus dapat diterapkan secara praktis dan mudah dilaksanakan. Sebagai kesimpulan yang bisa kita pahami dari landasan pengembangan kurikulum ini ialah bahwa pengembangan kurikulum harus didukung oleh berbagai landasan yang kuat sehingga mencakup dari aspek, bukan hanya dari satu aspek saja, tapi mencakup dari semua aspek, mulai dari aspek filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis. Selain itu, pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai pada pengembangan kurikulum seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan praktikalitas. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan, yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.